Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum wa akhwati fiddin. Alhamdulillah, kita masuk sekarang pada ar-rubu'us tsalits, seperempat yang ketiga dari pembagian al-fiqh al-islami. Sebagaimana yang Anda isyaratkan pada pertemuan yang kemarin, yang kondang dalam urut-urutan pembagian fikih dalam mazhab Syafi'iyah, fikih itu terbagi 4. Yang pertama, fikhu al-ibadat, fikih ibadah. Yang kedua, fikhu al-muamalat, fikih muamalah, atau yang dalam istilah sebagian para ulama yang lain, fikhul muamalatil maliyah. Yang ketiga adalah fikhul usrah, fikih keluarga, atau fiqh al-munakahat, atau yang masyhur istilah pada zaman sekarang namanya adalah al-ahwal asy-syakhsiyah. Dan yang keempat adalah fikih sosial, ketatanegaraan yang berhubungan dengan pelanggaran hukum, qadha, ketatanegaraan, dan semua yang lainnya. Beliau mengatakan kitabun nikah, kitab yang membahas tentang pernikahan. Wa ma yattasilu bihi minal ahkami wal qadaya, dan yang berkaitan dengan hukum pernikahan, dan hukum-hukum serta permasalahan yang berkaitan dengan masalah ini. Bab yang ada di hadapan kita adalah tentang pernikahan. Tidak cukup pernikahan, tapi permasalahan-permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan nikah, semacam perahara rumah tangga, perceraian, iddah, hadana, dan masalah-masalah lain yang insyaallah subhanahu wa ta'ala masuk dalam pembahasan kitabun nikah. Beliau mengatakan wan nikahu yustahabbu liman ihtaja ilaih. Nikah itu dianjurkan bagi orang yang membutuhkannya. Wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba'i harair. Dan boleh bagi seorang laki-laki merdeka untuk mempoligami wanita 4. Wal abdi bainal itsnain. Dan laki-laki yang budak, dia itu menikah sampai 2, poligami sampai 2. Tabarakallahul Allah wa yakum. An-nikah cara bahasa adalah al-jama' wad-dhamm. Cara bahasa an-nikahu itu adalah al-jam'u wad-dhammu, mengumpulkan, menggabungkan. Karena yang namanya pernikahan itu menggabungkan antara laki-laki dan wanita yang asalnya enggak keluarga, kadang-kadang malah enggak kenal, dalam satu ikatan lembaga pernikahan. Bukan hanya mengumpulkan suami istri,
Bahkan pernikahan itu mendekatkan, mengumpulkan dua keluarga besar. Ini keluarga dari suami, keluarga dari istri yang asalnya nggak saling kenal, asalnya nggak saling ketemu, sekarang menjadi bagian dari keluarga. Maka an-nikah secara bahasa adalah al-jama' wal-dhamm, mengumpulkan, menggabungkan. Sedangkan secara istilah an-nikah itu ini disebutkan oleh beliau dalam Kifayatul Akhyar. Beliau mengatakan ibaratun 'anil aqdil masyhuri al-mustamil 'alal arkani wasyurut. Nikah itu istilah yang diungkapkan untuk sebuah akad kesepakatan antar dua belah pihak. Akad ini akad yang masyhur, yang mengandung beberapa rukun dan beberapa persyaratan. Yang penting nikah itu nggak perlu didefinisikan ya kawan, karena sesuatu yang jelas kalau didefinisikan malah ruwet. Ya, nikah yo nikah. Apa itu nikah? Nikah ya nikah. Ya repot pasti kan ya kawan. Baik. Faridan azani Allahu wa iyyakum. Agama kita amat sangat menganjurkan untuk menikah. Dan itu adalah hukum asal dari pernikahan. Hukum asal dari pernikahan itu sesuatu yang disyariatkan dan sangat amat ditekankan oleh syariat agama kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya para nabi dan para rasul mereka juga menikah. Allah Subhanahu wa taala menyebut pernikahan itu salah satu di antara tanda-tanda kekuasaannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menyebut pernikahan itu dengan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Padahal semua yang di langit dan di bumi dan semua peristiwa adalah tanda kekuasaan Allah. Tapi tatkala Allah menyebut salah satu dari peristiwa alam bumi ini menjadi salah satu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, menunjukkan itu adalah perkara besar. Allah Subhanahu wa taala menyebut akad nikah itu dengan mitsaqan ghalidha. Yani dengan mitsaqan ghalidha, satu ikatan yang sangat berat, satu ikatan yang sangat agung, satu ikatan yang sangat mulia. Kalau kita tinjau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah. Beliau memerintahkan yakni umatnya untuk menikah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Yani, dan beliau melarang umatnya untuk tidak menikah meskipun alasannya untuk semakin semangat dalam ibadah. Orang enggak nikah untuk fokus ibadah itu namanya tabattul. Dan Rasulullah SAW melarangnya. Naha Rasulullah SAW anit tabattuli. Rasulullah SAW melarang orang itu at-tabattul. At-tabattul itu hidup ini mau fokus ibadah, tidak mikir nikah, tidak mikir aktivitas-aktivitas dunia yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW menganggap orang yang enggak nikah karena enggak senang menikah itu adalah jalan yang bukan jalannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tatkala ada 3 orang yang datang ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu beliau sedang tidak ada. Hanya ketemu dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala mereka bertiga bertemu dengan ibunda Aisyah, maka ketikanya bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di dalam rumah. Kalau ibadahnya beliau di luar rumah, semua orang ngerti, semua orang tahu, semua orang bisa meniru dan mengamalkan. Tapi bagaimana ibadah Rasulullah di dalam rumah, tidak ada seorang pun yang tahu,
kecuali keluarga beliau, istri-istri beliau. Maka mereka semangat ingin niru ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Di dalam rumah mereka menggambarkan kalau Rasulullah di rumah itu ya sholat terus, puasa terus, ya nggak pernah makan, ya nggak pernah mainan gitu, zikir terus, itu gambaran mereka. Tatkala dikatakan oleh Ibunda Aisyah bahwasanya Rasulullah dalam rumah itu ya normal sebagaimana manusia yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani ala mihnati ahli baitihi fa idza hana waqtus shalah kharaja ila shalah. Begitu dalam riwayat yang lain. Rasulullah SAW kalau dalam rumah itu yang ngurusi urusan rumah tangganya, membantu pekerjaan istrinya, ngurusi pekerjaan rumah tangga. Hanya saja kalau waktunya sholat segera keluar untuk menjalankan ibadah sholat. Begitu jawabannya Ibunda Aisyah itu jauh dari bayangannya mereka. Karena sebelumnya mereka bertiga itu membayangkan kalau Rasulullah itu ibadah di dalam rumah itu ibadah terus. Ternyata kok jawabannya semacam itu. Ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap loh ibadahnya Rasulullah kok ternyata cuma titik. Ibadahnya beliau sallallahu alaihi wasallam kok ternyata cuma dikit. Tapi sikap seorang muslim sejati menghadapi orang yang hukum asalnya baik, kalau kedapatan berita jelek yang harus dimunculkan adalah husnudzon. Dan itu kaidah ya. Kalau kita menghadapi orang baik, kalau kita tahu ada orang itu orang baik, kemudian suatu ketika kita mendapati fakta, mendapati berita tentang si fulan bahwasanya dia melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang kurang baik, maka pertama kali harus dimunculkan husnudzon. Husnudzon, cari alasan sehingga kita bisa berhusnudzon kepadanya. Ini cari 100 alasan, barangkali begini, barangkali begini, barangkali begitu, yuk barangkali begini, barangkali begitu. Sampai kalau seandainya Anda tidak menemukan alasan itu, kul, katakanlah kata Umar bin Khattab, la'alla ala akhi, yani uzur la a'lamuhu, barangkali saudaraku itu punya uzur yang saya enggak tahu. Dan itu prinsip yang dipakai oleh sahabat tadi. Tatkala mereka datang itu gambarkannya itu Rasulullah kalau malam itu enggak pernah tidur. Rasulullah SAW kalau siang itu ya enggak pernah makan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya selalu ibadah, selalu zikir dalam rumahnya. Begitu mendengar berita dari Ibunda Aisyah bahwasanya Rasulullah itu ya normal kayak manusia, kalau malam ya tidur, ya sholat, kalau siang ya kadang-kadang puasa, kadang-kadang nggak puasa. Bahkan beliau itu sering banyak membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Maka ka'annahum taqalluha, mereka menganggap loh ibadahnya Rasulullah SAW kok ternyata mek titik, ternyata kok sedikit. Orang itu kan ya wahwan, tergantung gambarannya. Kalau antum menggambarkan sesuatu nilainya itu mestinya 90, terus dia itu ternyata dapatnya cuma 85, itu banyak apa dikit? Kalau antum menggambarkan ya, ada seorang santri, antum menggambarkan santri ini jenius, pinter, gambaran dari awal pada waktu sebelum rapot antum berapa gambarkannya nilainya itu 99,9. Ini semuanya 99. Misalkan orang 100, ada yang 98, ada yang 99. Bayangkannya itu semacam itu. Karena saking pinternya. Pada waktu dia ngomong, alhamdulillah akhi 90. Loh, kok kecil? Pada nilainya sendiri loh. Dia sendiri yang tanya tuh nilainya 60. Kenapa dia menganggap angka 90 itu kecil? Karena bayangan awalnya 95, 99, 98. Begitu ternyata kok dia jawab mek itu bahasa saya ya. Cuma 90, dia nganggapnya loh. Lah kok cuma 90 gitu. Tapi kalau dari awal bayangkannya itu ono santri ora patek pinter ngono ya. Yo, pada waktu ujian kemarin itu Masya Allah serius belajar. Tapi teman-temannya itu wes dari awal,
serius-serius paling ya 65 mas. Nah, pada waktu rapot dibagi, bayangan teman-temannya itu mentok, teman kita itu mentok paling 70. 65, 70, 70, 69, sekitar itulah kira-kira. Lalu tanya, dengan gambaran itu, mereka tanya, Mas, Akhi, rapotmu berapa? 75. Loh, apik men. Itu. Bagus men. Kenapa 75 dianggap bagus, 90 dianggap rendah? Mindset awal. Gaya berpikir awal. Yang gaya berpikir awal. Dan itu penting ya kawan. Makanya salah satu di antara cara menghadapi hidup itu ngatur mindset. Ngatur gaya berpikir. Orang itu kalau positive thinking, berpikirnya selalu positif, itu apapun di hadapan dia jadi nyaman, jadi enak, jadi teduh. Tapi kalau orang itu sudah negative thinking, cara berpikirnya selalu suudzon, jelek dan jelek, yang bagus pun jadi jelek. Yang bagus pun ini akan jadi jelek. Kayak ini akhwan. Kok jadi ngomong lain? Rapopo lah, arang-arang, ngelantur rapopo. Ini gelas penuh. Kalau Anda punya gelas, isinya separuh. Isinya cuma separuh ya kawan. Ini penuh, ini kosong. Gitu ya. Mensikapi gelas ini tergantung siapa yang mensikapi. Kalau yang orang ya kawan, yang mensikapinya itu orang yang cara berpikirnya positif, dia mengatakan alhamdulillah saya punya air meskipun setengah gelas. Yang muncul syukur. Tapi kalau cara menghadapi orang itu adalah orang yang negatif thinking, orang yang cara berpikirnya jelek. Wih, gelas air cuma setengah gelas. Untuk apa? Itu. Yang muncul adalah perasaan gak syukur, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal faktanya sama-sama setengah gelas. Kembali kepada hadis. Gara-gara ngomong apa tadi kok sampai sini? Ya, gara-gara apa tadi? Ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap ibadahnya Rasulullah cuma sedikit, tapi langsung karena yang dihadapi adalah seorang Rasul, orang yang mulia, orang yang baik. Mereka itu langsung, lah ya wajar lah kalau Rasulullah begitu. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Lah ya wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibadahnya cuma sekaya gitu. Lawang beliau itu semua dosanya sudah ada jaminan ampunan baik yang dulu maupun yang akan datang. Lah kita kan enggak. Kita kan enggak ada yang jamin. Kalau begitu kita itu mesti lebih bagus daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, lebih semangat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika orang itu semangat masing-masing. Aku kalau saya akan selalu puasa, enggak pernah makan kalau siang hari. Yang satu mengatakan kalau aku gak akan pernah tidur malam hari, tak sholat terus. Kalau yang satu aku gak akan mau nikah, karena nikah itu ruwet ngurusi anak wong. Lah mesti akan musuk ngurusi anak antum dewe. Jenenge nikah itu ngurusi anak wong. Ini ngurusi anaknya orang, gitu ya. Ngurusi anaknya orang nggak ada dalam bahasa hadis, bahasa anak sendiri. Jadi akhirnya mereka pulang dengan semangat itu. Yang mereka komentarkan itu kedengaran oleh Bunda Aisyah. Tatkala Rasulullah pulang, Rasulullah SAW diceritain sama Aisyah, Rasulullah tadi itu ada 3 orang tanya gini, tak jawab apa adanya. Komentar gini. Gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW setelah sholat naik mimbar, kemudian beliau mengatakan, ma balu aqwam yaquluna kadza. Kenapa sih masih ada di kalangan umatku ini yang berani mengatakan begini begitu? Ana atqakum lillah wa ahsyakum lillah. Aku itu orang yang paling takwa. Aku itu orang yang paling takut kepada Allah. Meskipun demikian, kalau siang aku puasa juga sholat. Aku puasa juga berbuka. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak puasa. Kalau malam, aku sholat malam juga tidur. Dan aku juga punya istri. Wa tazawwajun nisa. Aku juga punya istri. Saya menikahi dengan para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada ajaranku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Keutamaan yang lainnya yang menyebutkan kepada kita tentang keutamaan dan hukum pernikahan tersebut. Kenapa para ikhwan azani Allah wa yakum pernikahan itu sampai dijadikan sekelas itu oleh agama kita?
Karena ada dua sebab utama. Tujuan dari pernikahan itu ada tujuan duniawi dalam Islam ya kawan. Tujuan pernikahan itu ada tujuan duniawi, ada tujuan ukhrawi. Tujuan duniawi yang pertama imaratul kaun, memakmurkan alam semesta. Seandainya ya kawan manusia di muka bumi ini nggak ada yang mau nikah, itu mungkin tinggal 50 tahun yang akan datang semuanya sudah habis dunia ini. Kenapa? Nggak ada anak, nggak ada cucu. Ini. Makanya yang pertama adalah imaratul kaun, untuk memakmurkan alam semesta sehingga ada disyariatkan pernikahan. Yang kedua, agar orang hidup itu diselimuti sakinah, mawaddah, warahmah. Orang hidup itu ya kawan, diselimuti sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau orang itu per keluarga itu hidupnya sakinah, mawaddah, warahmah, akan muncul masyarakat yang baik. Dan jika muncul masyarakat yang baik, akan muncul ketatanegaraan sosial yang baik dengan sesama. Sedangkan yang akhirat, tujuan akhirat adalah bersama-sama dengan keluarga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Nah, beliau mengatakan wan nikahu yustahabbu, nikah itu dianjurkan, hukum asal nikah itu dianjurkan. Liman ihtaja ilaih, bagi orang yang membutuhkannya. Hukum nikah itu ada dua, hukum asal sama hukum kondisional. Hukum asal itu hukum asal pernikahan, itu mustahab, disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun aplikasi lapangan orang per orang maka bisa berbeda dengan perbedaan kondisi. Hukum pernikahan itu bisa berbeda dengan perbedaan orang. Hukum pernikahan itu ada yang bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib. Bisa wajib. Taib. Kapan nikah itu wajib? Kapan nikah itu wajib? Jika dia mampu nikah, dan kalau enggak nikah khawatir terjerumus ke dalam perbuatan haram yang disebabkan karena enggak nikah. Jadi khaifun taik, begitu bahasanya para ulama. Kapan wajib? Khaifun taikun. Khaif, takut kalau enggak nikah akan terjerumus ke dalam perbuatan haram. Ya, uswanya waktunya nikah, dia itu khawatir banget kalau enggak nikah itu akan terjerumus pada perbuatan haram. Lah gimana? Lihat akhwat berjalan itu dia gemetar. Lihat jilbab dijemur itu loh. Ini merinding, sehingga belajar nggak fokus, kerja nggak fokus, lihat buku terlihat wajahnya dia. Ini lihat kucing, ingat dia. Lihat ikan mujair itu lah, ingat dia. Ini lah, ukus sholat terbawa pikiran kepingin nikah. Dan itu kalau nggak segera nikah, khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Itu yang pertama. Yang kedua, taik, orangnya mampu. Orangnya mampu. Kita bahas masalah standar kemampuan pada pertemuan-pertemuan yang datang. Orangnya mampu, bisalah untuk nikah. Bisalah dia itu untuk menikah. Orang semacam ini wajib untuk menikah. Gitu ya? Wajib untuk menikah. Patokan yang paling utama adalah takut kalau nggak nikah terjerumus ke dalam perbuatan haram. Yang kedua ya akhwan, kalau orang itu nggak takut terjerumus ke dalam perbuatan haram, nggak takut terjerumus dalam perbuatan haram, itu banyak kondisi. Bisa jadi memang umurnya belum kepingin nikah. Bisa jadi orang itu punya cita-cita tinggi sehingga cita-citanya melupakan pernikahan. Bisa jadi karena memang syahwatnya lemah sehingga nggak mikir nikah. Bisa jadi memang nggak punya syahwat,
Sehingga di hadapan dia wajah wanita cantik dengan wajahnya tembok itu sama aja. Dia itu nggak bisa membedakan mana wajah cewek cantik dengan mana wajah kera, sama aja. Sama-sama nomripate, sama-sama ada telinganya, sama-sama ada hidungnya, sama-sama ada mulutnya. Plus gitu kan nyambung. Banyak faktor yang menyebabkan orang itu nggak khawatir terjerumus ke dalam pernikahan. Bisa jadi karena kondisi. Dalam arti hidup pesantren, hidupnya itu antara sakan, kelas, masjid. Gak pernah lihat cewek. Gak pernah lihat akhwat. Ya anak-anak MTI Ali. Kelas, masjid, asrama, muter di situ. Ini jalan depan aja gak pernah lihat. Dan semacam itu. Itu bisa jadi orang itu gak khawatir terjerumus ke dalam pernikahan. Nah, orang ya akhwan yang tidak khawatir terjerumus ke dalam pernikahan, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia sih nggak takut terjerumus dalam pernikahan, tapi dia itu apa? Mampu untuk menikah. Khawatir terjerumus dalam pernikahan enggak, tapi mampu untuk menikah. Finansial ada, umur cukup, gitu ya. Orang dalam kondisi itu dianjurkan untuk menikah, kecuali kalau di sana ada maslahat yang lebih besar. Kecuali kalau di sana ada maslahat yang lebih besar. Contoh, ini ada ikhwah misalkan di MTI Ali, itu ya kalau takut terjerumus dalam zina hari-hari ini enggak sih. Kemudian kalau mau nikah, bisa dia menikah, insya Allah cukup bisa untuk menikah. Tapi mikir sekarang, nikah nanti ngurusi anak wong. Setelah ngurusi anak wong, nanti setahun lagi ngurusi anak dewe. Nah, nanti ribet dan macam-macamnya, mesti terganggu belajarnya. Sedangkan dia masih kuat keinginannya untuk menyelesaikan sekolah. Dihitung-hitung, sekarang masih di MTI 1. Umur dia sekarang 23. Hitung. Kayaknya masih kuat deh kalau 5 tahun. Diundur sampai umur berapa berarti? 28 mah masih belum terlalu tua. Belum dikatakan jomblo usang. Ini belum dikatakan jomblo tua. Bismillah. Maslahat menuntut ilmu lebih diutamakan daripada nikah saat ini. Toh nikah itu bisa ditunda 5 tahun yang akan datang. Dalam kondisi itu, maka bagi dia meneruskan menuntut ilmu tanpa nikah lebih utama. Lebih utama. Tapi kondisi ini ya beda dengan kondisi yang lain. Dia itu kepinginnya lanjut sekolah, fokus. Tapi setiap buka buku, bukan kitab, bukan lembar-lembar kitab yang mampu dia lihat, tapi lembar-lembar wajah akhwat. Nah, kalau semacam itu hati-hati ya, itu sudah ranah-ranah bahaya. Ini sudah ranah-ranah bahaya. Maka ini orang per orang bisa berbeda. Orang per orang bisa berbeda. Tapi kapan nikah itu menjadi makruh? Nikah itu menjadi makruh kalau dia itu sama sekali nggak butuh nikah. Jadi sama sekali dia itu fokus kepingin belajar, dan dia itu hari-hari ini sama sekali nggak butuh nikah. Kalau kondisi itu kemudian nikah bisa jadi makruh. Kenapa makruh? Kasihan istrinya nanti. Ini punya suami kayak nggak punya suami. Ba'da subuh ditinggal di masjid sampai selesai halaqah. Selesai halaqah nggak segera pulang, sampai jam 6 baru pulang. Sampai di rumah sarapan, mandi, berangkat lagi sekolah. Sampai zuhur. Setelah sholat zuhur di rumah yuk nggak dulinan sama istrinya, nggak berkeluarga gitu. Fokus baca buku murojaah sampai jam 12 malam. Gitu terus tiap hari. Lah antum nikah ngapain? Kasihan itu wanita. Wanita itu, istri antum itu butuh perhatian seorang suami.
maka menikah dalam kondisi itu makruh, dibenci. Kecuali kalau antum sudah ngomong jauh-jauh hari sebelumnya, ukhti, saya itu mau nikah sama anti, tapi saya masih kepingin fokus belajar. Jadi rencana saya setelah nikah itu ya tetap belajar. Biasanya saya ba'da subuh itu nggak pulang-pulang sampai duhur. Ba'da duhur selalu murojaah sampai maghrib. Ba'da maghrib nggak pulang-pulang sampai jam 12 malam. Nanti kalau ana nikah begitu juga. Kalau dia ridho, saya ridho. Saya siap untuk membimbing, menemani antum selagi masih fokus dalam belajar. Mantap, ya. Ya sudah, nikah aja. Kalau semacam itu kalau antum menemukan akhwat semacam itu langsung nikahi, meskipun wajahnya nggak cantik. Ini kenapa? Itu emas ya, itu mah jarang-jarang yang semacam itu. Ini semacam itu. Taib ala kulit. Tapi hukum asalnya ya, kawan, rata-rata wanita itu nggak kuat kalau model semacam itu. Masih ingat kisahnya Khawlah? Khawlah istrinya siapa? Utsman ibnu Mad'un. Utsman ibnu Mad'un itu seorang sahabat Masya Allah, super semangat ibadah. Kalau siang itu nggak pernah makan, puasa terus. Kalau malam itu nggak pernah tidur, ibadah terus. Lah, istrinya Khawlah gak diurusi. Istrinya Khawlah itu sama sekali gak diurus sama dia. Akhirnya satu hari Khawlah itu main ke rumahnya Aisyah. Maunya itu ya curhat ke rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Khawlah sedang ada di rumahnya Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW datang. Rasulullah datang, masuk, ada tamu, dibiarin aja. Setelah tamunya pulang, Rasulullah tanya sama Aisyah, yani Dek, gitu kalau bahasa kita sekarang ya. Ya bahasa Arabnya kan ya Aisyah. Bahasa kita kan Dek. Ngapain tadi Khawlah kok penampilannya kayak gitu? Khawlah itu tatkala sowan tadi penampilannya awut-awutan. Wes pokoknya awut-awutan, gerak karu-karuan. Enggak karu-karuan. Maka Aisyah jawab, beliau mengatakan innaha imra'atun la zaujalaha. Ya Rasulullah, Khawlah itu wanita yang nggak punya suami. Padahal semua orang juga tahu kalau Khawlah itu istrinya Utsman ibnu Mad'un. Lah itu Aisyah yang ngomong cerdas, Rasulullah yang dengar cerdas. Nah kalau tatkala itu yang dengar gak pakai cerdas, kapan pegatani? Kan gitu ya. Kapan cerainya? Kok gak bilang-bilang? Gitu. Itu kiasan ya, kawan, bahasa kiasan. Jadi bahasa kiasan. Jadi Utsman itu meskipun suaminya tapi nggak pernah ngurusi. Jadi Khawlah itu meskipun statusnya istri nggak pernah diurusi oleh suaminya. Oh gitu ya. Rasulullah SAW langsung paham. Utsman dipanggil. Utsman ibnu Mad'un dipanggil oleh Rasulullah SAW. Begitu datang, Rasulullah SAW mengatakan, ya Utsman, atarghabu an sunnati. Wahai Utsman ibnu Mad'un, kamu benci ya dengan ajaranku? Utsman kaget pol. Langsung ditembak dengan pertanyaan, atarghabu an sunnati. Sampean benci ya dengan sunnahku? Utsman saking kagetnya beliau mengatakan, loh ya Rasulullah, yang aku lakukan selama ini ya karena saya kepingin untuk menjalankan sunnah jenengan. Sunnah jenengan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bukan begitu cara menjalankan ajaranku. Inna li rabbika alaika haqqa, wa li badanika alaika haqqa, wa li ainaika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Yang dikata Rasulullah SAW, ya bukan begitu kalau menjalankan sunnahku. Ingat, Tuhanmu itu punya hak untuk engkau ibadahi. Badanmu itu punya hak untuk engkau istirahatkan. Matamu itu punya hak untuk engkau tidurkan. Ini. Istrimu punya hak untuk engkau urusi. Maka berikan semua haknya masing-masing. Ini hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Utsman ibnu Mad'un. Kondisinya semacam tadi. Jangan kalau ada santri di kelas tidur. Akhi bangun. Inna li'ainaika alaika haqqa. Kepiye.
Santri pinter keblinger itu. Ngantuk di kelas tidur gitu. Bangun sampai ustadznya. Ahi bangun ahi. Wudu. Kenapa Ustaz bangun? Waktunya belajar. Ya Ustaz inna li'aynaika alaika haqqan. Musyilah ya. Ini. Itu pada tempatnya jadi masing-masing. Tidur saat pikiran sedang pening, banyak kasus, banyak masalah yang perlu dipikir. Kok bisa tidur? Itu nikmat. Nah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidur saat belajar itu datangnya dari setan. Tidur saat belajar itu datangnya dari setan. Yang penting semacam itu. Dia khawatirkan kalau orang itu sama sekali gak butuh nikah. Dia sama sekali gak butuh nikah. Dan dia masih fokus untuk urusan yang lain. Nanti istrinya menjadi orang-orang yang senasib dengan khaulah. Kapan bisa jadi haram ya kawan? Kalau nanti nikah istrinya termadorotkan. Dengan pernikahan tersebut. Istrinya termadorotkan dalam pernikahan tersebut. Lengkapnya ya kawan, nanti kita bahas dalam uyubun nikah. Aib-aib pernikahan. Dalam aib-aib pernikahan. Tapi yang penting kaidahnya kalau ada seorang laki-laki yang menikah, kemudian dia yakin kalau menikah itu bakal memadorotkan istrinya, haram bagi dia menikah. Haram bagi dia untuk menikah. Apa contohnya ya kawan? Ini kalau ada seorang laki-laki gila terus nikah. Gila nikah, kasihan istrinya, madorot. Nih. Yang kedua, atau dia itu apa ya bahasa Indonesia yang bahasa fikihnya itu inin au majbub. Inin itu nggak punya syahwat. Jadi ya nggak punya syahwat. Majbub itu nggak punya zakar. Loh kok bisa nggak punya zakar? Majbub itu maktu, jadi zakarnya dipotong. Ini nggak tahu dulu pada waktu masih kecil potong ke radie ngono. Atau semisal majbub gitu ya. Lah, kalau ada seorang laki-laki yang dia tahu bahwasanya kondisinya semacam itu haram bagi dia untuk menikah. Atau kalau dia itu apa misalkan ada penyakit-penyakit bawaan yang kalau dia nikah bakal menularkan kepada istrinya kayak HIV atau yang semisalnya lah, maka haram bagi dia untuk menikah karena la dharara wala dirar, tidak boleh melakukan tindakan yang memadaratkan diri maupun memadaratkan kepada orang lain. Jadi hukum pernikahan, hukum asalnya mustahab sebagaimana katakan oleh beliau. Tapi bisa berubah dengan perubahan kondisi. Orang itu kadang-kadang bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa itu. Wallahu alam bissawab. Nabi Ahwan masalah poligami agak panjang pembahasannya, kita bahas pertemuan yang akan datang. Bi'idzni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Pertanyaannya tentang waris toh. Saya. Ustadz, apakah boleh jika orang tua saya memberikan cincin kepada calon menantunya sebagai bentuk kesungguhan dan keseriusan si laki dan ortunya seraya menunggu anak laki-lakinya selesai dari lembaga pendidikan yang ditempuh si laki-laki tersebut? Boleh kalau masa pendidikannya tinggal sebulan atau setengah bulan. Yo tinggal setengah bulan gitu. Bentar lagi mau nikah. Tapi kalau masa pendidikannya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ya akhi, proses pernikahan itu cepat. Jadi milih, nazar, lamaran, terus apa? Akad nikah, langsung akad nikah sudah. Jadi langsung akad nikah. Adapun masih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi,
Kemudian ngikat janji dari sekarang, sehidup semati di bawah pohon Kamboja. Siapa yang jamin kalau proses 3 tahun, 4 tahun lagi segala sesuatu nggak berubah? Bisa jadi antum menemukan bunga yang lain yang lebih cantik daripada calon istri antum sekarang. Waktu 3 tahun itu lama ya. Segala sesuatu bisa berubah. Bisa jadi akhwatnya yang berubah. Dulu akhwat, sekarang ikhwit. Bisa jadi antum yang berubah. Dulu Masya Allah. Sekarang segalanya. Wong perubahan itu loh. Banyak faktor. Ana barusan beberapa hari yang kemarin. Mendengar berita itu Masya Allah kok bisa gitu loh. Ada santri sini mungkin salah satu dari teman antum. Itu dia ngerasa pinter. Kemudian dia daftar ke Libya, temen-temennya ada yang terima, dia nggak terima. Lah kok mutung? Ngerti mutung nggak? Ya kok apa ya? Kecewa berat meninggal, menyebabkan dia itu meninggalkan Al-Furqan dan nggak tahu teruskan belajar apa tidak. Itu ya akhil aziz barakallahu fiik. Ya'lamu barakallahu fiikum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali engkau membenci sesuatu, ternyata itulah yang lebih baik. Siapa yang jamin ya akhi, kalau antum masuk ke Libya, gak jadi bejat di Libya. Libya itu bukan kayak pesantren. Libya itu dari kayak pesantren itu orang mulai bangun tidur sampai tidur kembali dikendalikan oleh kesantrian. Kalau di kuliah, itu ngerti ini dosen itu dari jam 7 sampai zuhur tok. Ba'dahu terserah Anda. Mau ngelayap, mau ngeluyur, mau gedung film, mau gini, mau gitu. Pokoknya besok jam 7 masuk kelas sampai jam 12. Itu aja. Dan Jakarta terlalu rawan bagi orang yang gak bisa istiqomah. Di sanalah ada segalanya. Di sana ada segalanya. Allah Maha tahu ya akhi. Bisa jadi antum itu lebih baik di sini daripada di Jakarta. Meskipun nanti embel-embelnya masuk Libya. Allah Maha tahu sebagian antum lebih baik pindah ke Jakarta daripada di sini. Allah Maha tahu bisa jadi sebagian antum lebih baik pindah dari Al-Furqan daripada di Al-Furqan. Makanya dijadikan gak betah dengan nyamuknya Serawo. Jadikan gak betah dengan asinnya Serawo. Akhirnya di sini itu kayak roken, budiken, akhirnya gak kuat. Allah Maha tahu. Allah itu hanya menjadikan antum sebab dan meninggalkan Al-Furqan. Karena kalau di Al-Furqan buruk suatu ketika nanti. Yakin ya akhwan, yakini satu hal. Kalau kita itu insan bertakwa, Allah akan memilihkan yang terbaik. Terkadang pilihan Allah itu beda dengan pilihan kita. Terkadang yang baik menurut Allah itu beda dengan yang baik menurut kita. Karena kita itu pikirannya cekak, ilmunya sedikit. Memandangnya kita itu hanya 1-2 meter. Allah memandang tanpa batas. Kemudian tatkala Allah itu menentukan yang terbaik untuk kita. Lah koyok kecewa itu loh. Kenapa? Kecewanya bukan sekedar kecewa sehari 2 hari. Kecewanya itu sampai meninggalkan belajar. Sampai meninggalkan ini. Itu sikap yang sama sekali gak bijak. Sikap yang sama sekali jadi gak bijak. Lah orang semacam itu ya akhi. Kemudian kalau setahun yang lalu ngikat janji si hidup semati. Gitu ya. Akhwatnya wis seneng mau dinikahi sama ikhwan calon lulusan Al-Furqan, LS ya, lulusan Serawo. Ya. Ini. Mau lulusan Al-Furqan. Ternyata sekarang ambrek. Pulang dari Al-Furqan bukan jadi ustadz tapi jadi preman pasar. Akhwat itu mau? Enggak ya. Proses pernikahan itu jangan terlalu lama. Enggak usah ada ikatan-ikatan semacam ini, semacam itu. Tapi aku mencintainya Ustadz. Kalau antum mencintainya, lamarlah, nikahilah. Belum siap Ustadz.
Kalau gitu biarkan dia menjadi milik laki-laki lain. Ini. Gak kuat Ustadz. Mana ya? Kuatkanlah. Tapi ya kan, istinasani Allahualaikum. Malah kunin ya kan. Pawai lagi. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala sedatan. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Bi'idhin Rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.